Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Haldian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tipe data dan operator. Oke, kita langsung saja. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu tipe data, kemudian operator. Oke, kita masuk ke tipe data. Data adalah catatan kumpulan fakta yang dapat berasal dari hasil pengukuran, pengamatan suatu variabel. Setiap data memiliki tipe data, dapat berupa angka bulat, angka pecahan, atau berupa angka karakter, dan sebagainya. Tipe data. Tipe data adalah pengelompokan data berdasarkan isi dan sifatnya. Dalam bidang informatika, tipe data adalah jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Peubah atau variabel, serta konstanta adalah objek data dasar yang dimanipulasi di dalam program. Setiap variabel atau konstanta yang ada dalam kode program sebaiknya ditentukan dengan pasti tipe datanya. Tipe data. Secara garis besar, tipe data dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, tipe data dasar, primitif, data tipe data bentukan, komposit data tipe, dan tipe data abstrak, abstrak data tipe. Tipe data yang sudah ada dan dijadikan standar dalam bahasa pemrograman tertentu. Isi dari tipe data sederhana ini adalah data-data tunggal dalam dunia pemrograman yang termasuk ke dalam tipe data dasar adalah 1. Integer, bilangan bulat, float atau double, bilangan real, boolean, logika, char atau karakter, serta string. Tipe dasar. Integer, bilangan bulat. Bilangan yang tidak mengandung pecahan desimal. Nama tipe integer, contoh penerapan deklarasi, misalkan m, n, titik 2 integer, r, titik 2 integer. Ranah nilai. Secara teoritis, tipe bilangan bulat memiliki ranah nilai yang tidak terbatas dari minus tak hingga sampai plus tak hingga. Operasi aritmatika dan perbandingan. Tipe dasar integer bilangan bulat. Operasi aritmatika, operan, objek yang dioperasikan, operator, simbol yang digunakan untuk memanipulasi operan seperti plus, minus, kali, dip, dan modulus. Contoh operasi aritmatika. 6 tambah 4, 78 kurang 10, 5 kali 10, 10 dip 3, kemudian 12 mod 3. Tipe dasar integer bilangan bulat. Operasi perbandingkan menghasilkan nilai boolean. Operator lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan. Contoh operasi perbandingan. 3 lebih kecil dari 8, true. 75 lebih besar dari 101, false. Tidak mungkin kan 75 itu lebih besar dari 101. Karena itu menghasilkan nilai false. Kemudian 24 dip 3 tidak sama dengan 8, false. Oke. Kita lanjut, tipe dasar boolean. Nama tipe boolean. Ranah nilai hanya mengenal 2 nilai, yaitu benar, true, atau salah, false. Operasi logika, not, and, or, and, XOR.
Di sini saya sudah memiliki tabel di mana terdapat tabel A, B, A and B, kemudian A or B, A X or B. Oke, yang pertama saya akan membahas mengenai not. Tipe data dari not yaitu di mana nilai output akan berlawanan dengan inputnya. Apabila semua salah atau inputnya bilangan biner, logikanya false, maka outputnya akan berlogika true. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner logikanya itu true atau 1, maka outputnya akan berlogika false atau 0. Oke, di sini di A-nya itu true, di B-nya itu true, kemudian dia berlawanan sampai sama-sama menghasilkan nilai yang sama. Kemudian di A-nya true, maka di B-nya false, di A-nya false, di B-nya true, di A-nya false, di B-nya false. Kemudian yang kedua yaitu gerbang logika N. Gerbang logika N ini dia akan menghasilkan keluaran true kalau semua masukan input bernilai true dan akan menghasilkan keluaran output false kalau salah satu dari masukan input bernilai false. Oke, di sini dari A ini kan true, kemudian B true, maka dia akan menghasilkan nilai true. Kemudian di sini salah satunya true, B-nya false, maka dia menghasilkan false. Karena di gerbang logika N ini dia harus sama-sama menghasilkan persamaan gitu ya, sama-sama misalkan true true gitu, maka hasilnya akan true. Jika salah satu beda, dia akan menghasilkan false. Sama di sini juga dia di A-nya false, di B-nya false, maka di N-nya juga akan false karena sama-sama menghasilkan nilai yang sama gitu. Kemudian di gerbang logika OR di sini ya, gerbang logika OR itu akan menghasilkan keluaran output true kalau salah satu dari masukan input bernilai logika true. Dan kalau ingin menghasilkan keluaran output false, maka semua masukan input harus bernilai false. Oke. Karena di sini true, maka dia akan menghasilkan true. Di sini true, di sini false, maka akan menghasilkan true. Di sini false, di sini true, dia menghasilkan true. Beda halnya dengan false, maka akan menghasilkan false. Karena kita menggunakan gerbang logika OR ini. Kemudian ada lagi yang XOR. Di sini XOR ini merupakan gerbang logika yang outputnya akan bernilai benar atau true jika nilai inputnya berbeda dengan nilai salah satu false-nya itu ya. Pokoknya si XOR ini dia tidak mau mengeluarkan true jika nilainya sama-sama gitu. Misalkan di A ini true, kemudian di B ini true, maka dia akan menghasilkan false. Kemudian di sini true, di sini false, maka dia akan menghasilkan true karena nilainya beda. Pokoknya XOR ini dia akan menampilkan nilai yang beda aja. Seperti itu. Di sini bisa kita lihat juga di A ini nilainya false, kemudian B-nya false, maka dia akan menghasilkan false juga. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Tipe dasar karakter ya. Nama tipenya karakter, ranah nilainya semua huruf alfabet, tanda baca, angka karakter khusus, dan lainnya sebagainya. Konstanta semua karakter harus diapit tanda petik tunggal. Contohnya H petik 1 ya, H petik lagi, Y petik lagi, dan seterusnya gitu. Semua karakter harus menggunakan tanda petik untuk menggunakan tipe data karakter ini. Operasi perbandingan. Contohnya di sini ada karakter ya, petik A petik sama dengan A petik menghasilkan false ya.
Kemudian di sini T besar ya, tik sama dengan T menghasilkan nilai true, M lebih kecil dari Z, true. Tipe dasar string. Untaian karakter dengan panjang tertentu, nama tipenya string, ranah deretan karakter yang telah didefinisikan pada ranah karakter. Konstanta semua konstanta string harus diapit oleh tanda petik tunggal. Contohnya di sini Bandung, Ganesha, Jalan Pahlawan nomor 76. Ini menggunakan petik ya, menggunakan petik. Satu. Kemudian operasi penyambungan, concatenation, dan perbandingan. Tipe dasar string, operasi penyambungan, teknik tambah informatika, maka dia akan menghasilkan petik teknik informatika. Seperti ini ya. Operasi perbandingan selanjutnya. Jika ABCD sama dengan ABC, maka false. Karena kita menggunakan operator perbandingan. Sama dengan. Oke, next kita akan membahas mengenai variabel dan ekspresi di video selanjutnya. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.